Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dirmizi, mahasiswa PPG PAI Daljab tahun 2025 LPTK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempersembahkan sebuah tayangan video pembelajaran. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Apa kabar semuanya? Baik ya. Ada yang lagi kurang sehat? Ada. Mudah-mudahan yang sedang kurang sehat segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai, saya coba cek dulu kehadirannya atau kelengkapan di kelasnya ya. Saya absen dulu ya. Yang pertama Aira Raihani, Alma Febriani, Amelia sakit, Arafah, kemudian Apera Atalia, kemudian Azura. Oke, selanjutnya untuk menambah keberkahan pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya dipimpin untuk membaca doa. Siap Rafi. Siap. Siap Radmoi. Berdoa selesai ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan doa yang kita bacakan terima Allah Subhanahu wa taala dan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini mendapatkan ilmu yang manfaat. Sebelum ke materi, ada beberapa hal yang perlu kita pikirkan atau yang perlu kita kita renungkan. Apakah berkompetisi itu selalu buruk? Tahu kompetisi? Apa itu kompetisi? Bersaing. Apalagi? Berlomba. Nah, biasanya di dalam persaingan itu suka ada persaingan yang tidak sehat. Tetapi pertanyaannya, apakah setiap kompetisi itu selalu buruk? Tentu tidak, ya. Nah, kalau tidak selalu buruk, kira-kira kapan kompetisi itu bisa menjadi baik? Ketika semua orang bersaing dengan bersih, maka kompetisi itu menjadi baik. Ya, ini juga sesuai dengan ajaran dalam agama Islam. Sesuatu yang diniatkan laksanakan dengan baik, maka hasilnya juga akan baik pula. Oke, bisa juga seperti itu. Selanjutnya, bisakah kita berlomba-lomba dalam kebaikan? Bisa tentunya, ya. Karena memang berlomba-lomba di dalam kebaikan itu ini juga merupakan salah satu perintah di dalam Al-Quran, dan terlebih lagi kita sebagai umat Islam memang diperintahkan untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan. Nah, maka pada kesempatan hari ini kita akan menemukan, ya, di antaranya adalah rahasia bagaimana Al-Quran dan hadis mengajarkan kita untuk menjadi juara, ya, bahwa kita ini memang diajarkan untuk menjadi juara, ya, tetapi juga bukan hanya di sekolah, bahkan di dalam kehidupan sehari-hari, di masyarakat, di lingkungan, dan tentunya adalah dalam menebarkan kebaikan, ya. Nah, tetapi tadi yang digarisbawahi berlomba-lombanya
tentunya harus di dalam kebaikan, hal-hal yang positif, dan tentunya ada kebermanfaatan di dalamnya. Ya, maka materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini di pelajaran PAI adalah kompetisi dalam kebaikan, atau istilah di dalam Al-Qur'annya adalah fastabiqul khairat. Sebelum kita lebih jauh membahas apa yang terkandung di dalam Quran surat Al-Maidah, maka kita coba baca terlebih dahulu, ya. Ikutin ya, saya contohkan, nanti kalian mengikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. Walau syaa Allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Walau syaa Allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum bima atakum fastabiqul khairat. Ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Baik. Selanjutnya kita coba lihat apa yang ada di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48 ini terkait dengan yang pertama hukum tajwidnya terlebih dahulu. Nah, di sini ada beberapa potongan ayat. Kira-kira yang saya beri garis bawah ini apa hukum bacaannya? Satu orang maju ke depan. Ada yang mau maju ke depan? Ayo. Ya, satu orang dulu. Kamu maju ke depan. Ditulis apa hukum bacaannya? Ya, nggak apa-apa, diisi aja. Yang kamu tahu dulu aja yang mana. Boleh pilih salah satu. Ya, ini yang di garis bawah itu apa hukumnya? Ya. Alasannya tahu? Nah, ada mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah pada lafaz yang berbeda. Di sini ada mad tabi'i mana? Di sini. Nah, bertemu dengan hamzah atau alif ya di lafaz yang berbeda. Dua lafaz apa ini? Yang pertama ada anzalna dan juga ilaika. Nah, ini dua lafaz yang berbeda. Maka disebut dengan mad jaiz munfasil. Berapa dibaca panjangnya? Berapa harokat? Sesuai dengan namanya jaiz. Jaiz itu apa? Boleh. Berarti ada rentan.
ya ada toleransi. Berapa? Antara 4 sampai dengan 6 harokat. Jadi boleh 4, boleh sampai atau 5, boleh juga 6 harokat. Itu mad jaiz munfasil. Alhamdulillah, udah paham ya terkait dengan hukum tajwid. Ini walaupun tidak semua kita bahas tadi di Quran Surat Al-Maidah terkait dengan tajwid, tapi kurang lebih itu adalah beberapa hukum tajwid yang ada di Quran Surat Al-Maidah ayat berapa tadi? 48. Baik, selanjutnya sebelum kita membahas lebih dalam, tadi juga sama-sama kita sudah baca ya, ada salah satu teman kita membacakan. Sekarang coba baca kalian secara berpasangan, bergantian. Ya, ini kan duduknya udah berdua-berdua nih. Jadi bergantian. Yang pertama, yang satu ngebaca, kemudian temennya yang sebelahnya menilai, ya, atau ngoreksi, benerin. Ya, didengerin. Terus kalau misalnya, ini kurang tepat, dibenerin. Kalau udah, bergantian. Oke, paham? Ya, silahkan. Ayo, bisa. Bacanya bisa. Ya, coba kamu dulu baca, dia dengerin. Oh, dia dulu. Ayo coba kan dia. Hah? Nggak bisa. Yuk, saya bantu. Coba dibaca. A'udzu. Fahkum bainahum anzalallahu ahum amma minal haq. Terus ata fas khairat. Terus bima tah. Iya, itu bisa. Coba bergantian kamu yang baca sekarang. Bisa. Ya. Kamu dengerin, kamu yang dengerin. Selanjutnya kita coba melihat terjemah yang ada di dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Ya, bisa dilihat di buku LKS kalian. Ya, di situ juga sudah ada terjemahannya. Asbabun nuzul. Apa asbabun nuzul? Ada yang tahu? Apa? Sebab diturunkannya ayat. Ya, sebab diturunkannya ayat atau surat. Ya. Nah, Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Ya, di antara salah satu riwayat ya yang disampaikan oleh para ulama bahwa ada perselisihan hukum di antara atau di kalangan ahli kitab. Ya. Nah, sehingga ayat ini, Quran Surah Al-Maidah ayat 48 ini turunlah menegaskan bahwa Al-Quran sebagai hukum terakhir harus diikuti dan tidak boleh mengikuti hawa nafsu. Nah, maksudnya bagaimana? Tadi kan pengennya dikasih hukuman ringan. Ya. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, kata Al-Quran nggak boleh. Bahwa Al-Quran ini memang sebagai hukum, tetapi Al-Quran diturunkan dia juga sebagai penutup ya dari kitab-kitab yang sebelumnya. Ya, atau juga bisa dia sebagai pelengkap daripada kitab-kitab yang sebelumnya. Jadi kalau udah ada aturan dalam kitab sebelumnya, itu juga dalam Al-Quran maka akan bisa digunakan lagi sebagai hukumnya. Tuh, maka kata Allah tidak boleh mengikuti hawa nafsu yang menyimpang dari kebenaran. Ya, seperti apa? Tadi yang saya oleh ahli kitab pengennya udah dikasih ringan aja. Gitu. Maka turunlah ayat ini. Begitu ya. Kurang lebih itu sebab turunnya daripada Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Nah, kemudian apa sih sebetulnya yang dibahas dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 48 ini? Ya, ini kurang lebih ada 4 poin. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci Al-Quran dengan kebenaran mutlak. Jadi tidak ada tuh yang bisa
kemudian membantah isi Al-Quran, dan kita harus mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran. Udah mutlak, yang nggak bisa tawar-menawar. Yang kedua, Al-Quran itu membenarkan isi kitab sebelumnya. Seperti tadi hukum rajam itu udah ada di dalam kitab Taurat, tetapi dalam Al-Quran kemudian dibenarkan atau ditegaskan kembali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia menjadikan Al-Quran pedoman hidup dalam segala perkara. Jadi kembali kepada Al-Quran. Kalau kita ada permasalahan, cari di Al-Quran. Kalau kita dasar hukumnya, kalau di Al-Quran nggak ada, nanti cari di hadis. Kalau di hadis nggak ada, baru kepada ijma atau kiasnya para ulama. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, ada di dalam ayat itu bahwa kita juga diperintahkan untuk fastabiqul khairat. Nah, kemudian di dalam hadis, ya, ini juga ada salah satu hadis bagaimana kita diperintahkan untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan atau melakukan suatu kebaikan. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ya, biar menambah semangat pembelajaran, ya. SMK Yapia Parung. Ya, tepuk tangan dulu dong. Biar tetap semangat belajarnya. Belajar PA itu harus semangat, ya. Oke, selanjutnya nah, ini coba ya kalian diskusikan bersama teman kalian. Nah, ini tadi sudah saya paparkan terkait dengan fastabiqul khairat atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Coba kalian diskusikan dengan teman kalian. Yang pertama, apa makna berlomba-lomba dalam kebaikan? Yang kedua, mengapa Allah memerintahkan kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan? Ya, silakan. Silakan diskusi. Nah, selanjutnya ini akan saya berikan soal. Ya, dikerjakan masing-masing. Ya. Oke. Ini tentang pembelajaran kita pada hari ini. Tadi apa yang sudah saya jelaskan atau yang sudah kita bahas. Ditulis nama, kelas, serta jawabannya masing-masing, ya. Iya, di kertasnya. Ayo, silakan Arafah maju ke depan. Ya. Ya, yang lain perhatikan. Silakan sampaikan apa pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Mungkin dari yang Bapak sampaikan di dalam kandungan surat Al-Maidah ayat 48 tentang lomba-lomba dalam kebaikan, bisa dipetik kesimpulannya bahwa tidak semua dalam kompetisi itu buruk. Semuanya dapat dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam. Dan juga pelajaran-pelajaran yang tadi sebelum masuk ke materi ini, yang tajwid, kemudian yang lain yang menjelaskan, saya menangkap dengan sangat baik, dan juga mungkin teman-teman juga menangkapnya dengan baik. Iya. Mungkin saya dari kesimpulan saya. Baik, terima kasih Arafah. Silakan duduk kembali. Nah, kemudian yang terakhir adalah tadi sudah disimpulkan oleh teman kita bahwa kita diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, dan kemudian bagaimana supaya kita menjadi orang yang beruntung baik itu di dunia maupun juga sampai di akhirat. Baik. Terima kasih semuanya. Sekali lagi mudah-mudahan ada manfaatnya dalam pembelajaran kita pada hari ini. Ya, kita tutup dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Baik, untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang Quran surat At-Taubah ayat 9 tentang etos kerja, ya. Nanti mudah-mudahan semuanya sehat-sehat dan kita bisa sama-sama tetap belajar di sekolah, ya. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.